Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita hidup mewarnai perjalanan di sepanjang hari ini. Hari ini Tuhan tambahkan setahun usia bagi saudara Ferry Simamora Sekpel 3 dan saudari Arini Laksmi Palupi Sekpel 4. Selamat ulang tahun kelahiran, dan juga kepada Bapak Edwin Yuniardi dan Ibu Nur Halidasari Sekpel 1 yang berulang tahun perkawinan pada hari ini. Sukacita dan berkat Tuhan senantiasa ada dan mewarnai kehidupan ibu bapa, saudara-saudari sekalian, seiring dengan pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan yang Dia berikan. Rahmat ilahi melingkupi kehidupan ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan bagi yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mari sehati berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, kami akan membuka Alkitab kami masing-masing, membaca bagian firman-Mu yang menjadi perenungan di pagi hari ini. Ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami, sehingga kami mampu memahami akan kehendak-Mu dan kami pun dimampukan untuk melakukan dalam hidup yang Tuhan berikan. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-34, ayat 1-9 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba, lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa dengan menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami,
sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Seringkali pertanyaan itu dilontarkan pada orang-orang yang kepo. Kepo diartikan keinginan untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk mengetahui sesuatu bisa berarti negatif atau positif. Tetapi kepo berarti ingin tahu guna mencampuri urusan orang lain. Itu hal yang kurang baik. Biasanya ingin tahu datang dari keinginan kita. Namun berbeda dengan yang dialami Musa. Inisiatif itu justru datang dari Tuhan dengan tujuan agar Musa tahu dan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pembaharuan perjanjian, di mana Tuhan berinisiatif meminta Musa memahat 2 loh batu dan naik ke Gunung Sinai tanpa didampingi oleh seorang pun. Pada saat perjumpaan tersebut, Tuhan dengan tegas dan lugas menyatakan siapa dirinya kepada Musa. Semua itu bertujuan agar Musa tahu dan mengenalnya. Dengan sangat jelas, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Tuhan menyatakan Ia berkenan mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa bagi mereka yang menyesal dan berbalik kepadanya. Namun, pada sisi lain, Tuhan dengan tegas tanpa ragu menyatakan bahwa Dia akan menghukum orang yang bersalah. Tentunya menghukum mereka yang tidak menyesal dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan juga menyatakan bahwa Dia telah menyertai dan akan bersama-sama umat-Nya berjalan menuju negeri yang dijanjikannya. Apa yang diungkapkan bahwa Tuhan berkenan bersama umat-Nya karena Ia mengerti dan memahami hidup umat-Nya. Ketika hidup kita syarat dengan gumul dan tekanan, Tuhan memanggil kita untuk mengenalnya. Mengenal dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh akan menghadirkan hidup yang penuh damai sejahtera. Mengenal Tuhan berarti membangun persekutuan hidup dengannya dan melakukan firman-Nya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, kualitas kita sebagai pribadi beriman sangat ditentukan sejauh mana atau sedekat apa kita bersekutu dengannya dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan yang Ia berikan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sehati berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami di pagi hari ini. Kami memohon tuntunan-Mu
agar kami mampu menghayati dan memaknai kasih-Mu dengan hidup yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami dalam setiap aktivitas hidup kami, di tengah rumah tangga kami masing-masing, di tengah masyarakat, demikian juga kehadiran kami sebagai persekutuan umat-Mu dalam gereja-Mu yang Engkau tempatkan di sini. Ini kami yang berharap ya Tuhan, ini kami yang bersyukur dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.